Dalam landscape project blockchain, jaringan Pi menonjol bukan karena menjanjikan teknologi revolusioner, tetapi karena telah mendefinisikan ulang untuk siapa sebenarnya revolusi ini terjadi. Sebagian besar kertas putih di kripto berfokus pada skalabilitas, tokenomics, atau algoritma konsensus. Namun, kertas putih Pi berisi prasangka dan kuat orang biasa. Istilah ini bukan hiasan tetapi dasar. Itu mewakili landasan filosofis, niat arsitektur, dan misi jangka panjang dari jaringan Pi. Dan yang lebih penting, itu mendefinisikan batas antara mereka untuk mendapatkan tempat di jaringan Pi. Setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding untuk menguji kebenaran informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran Pi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sehat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Berbicara mengenai Project Pi Network, di mana orang biasa yang dijelaskan dalam kertas putih di jaringan Pi, siapa yang memiliki ekonomi digital yang benar-benar mengakar kepercayaan. Pi tidak dibuat untuk segelintir orang kaya, tetapi eksperimen untuk keadilan ekonomi bagi seluruh umat manusia. Sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini. Jika dirasa ada manfaatnya bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan Project Pi Network menuju jaringan terbuka seutuhnya. Pi tidak dibuat untuk segelintir orang kaya, tidak dibuat untuk mereka para spekulan, tidak dibuat untuk para paus, di mana mereka mengandalkan kemampuan finansial untuk menguasai seluruh aset digital termasuk sejumlah kripto papan atas. Tentunya mereka semua berkeinginan untuk menguasai perjalanan kripto secara utuh. Akan tetapi, kita akan bertemu dengan sesuatu hal yang lain, di mana hal ini dibuktikan dengan proyek yang digagas oleh Nicholas Kokalis. Pi Network adalah untuk semua kalangan, untuk semua orang, dan ini adalah proyek orang biasa yang bisa disentuh, bisa diadopsi tanpa batas di seluruh penjuru dunia. Dalam landscape project blockchain, jaringan Pi menonjol bukan karena menjanjikan teknologi revolusioner, tetapi karena telah mendefinisikan ulang untuk siapa sebenarnya revolusi ini terjadi. Sebagian besar kertas putih di kripto berfokus pada skalabilitas, tokenomic, atau algoritma konsensus. Namun, kertas putih Pi berisi prasangka dan kuat orang biasa. Ini adalah sangat mendasar. Itu mewakili landasan filosofis, niat arsitektur, dan misi jangka panjang dari jaringan Pi. Dan yang lebih penting, itu mendefinisikan batas antara mereka yang memegang Pi sendiri dan mereka yang akan mendapatkan tempat di jaringan Pi. Sahabat Yasdar, saat ini konsensus Toronto sedang berjalan. Dan dipastikan hari ini adalah hari terakhir di mana Pi Network mendapatkan panggung internasional. Akan tetapi, kita tinggal menunggu sejumlah pengumuman besar yang akan disampaikan, kemudian akan dipublikasi untuk diketahui oleh semua pionir di tengah-tengah cacian terhadap proyek ini. Dan sepertinya ini sudah menjadi biasa dan tidak akan menggoyahkan semangat dan rasa optimisme kita
dalam keterlibatan penuh di proyek Pi Network ini. Sahabat Yasdar, nah sekarang kita akan berbicara mengenai siapa orang biasa itu. Ruang kripto tradisional dari Bitcoin hingga Ethereum sering menguntungkan orang dengan modal awal, perangkat keras khusus, atau pengetahuan teknis yang mendalam. Dalam sistem seperti itu, orang dengan lebih sedikit uang, lebih sedikit akses, lebih sedikit data datang terlambat, membeli dengan harga tinggi, dan sering pergi dengan rasa kecewa. Kemudian, orang biasa dalam buku putih Pi mengacu pada mayoritas orang yang telah dipilih, kelompok yang ditinggalkan dalam revolusi digital baru-baru ini. Mereka adalah orang-orang tanpa infrastruktur keuangan, mereka yang tidak tahu cara mengoperasikan node, menulis kontrak pintar, atau berspekulasi di pasar. Mereka adalah petani dengan smartphone, mahasiswa di daerah yang tidak didukung secara finansial, orang tua tunggal, pekerja sementara, dan lain sebagainya yang tidak pernah memiliki kesempatan yang adil di dunia kripto. Menempatkan orang-orang ini sebagai kontributor utama membuat Pi membalikan logika kripto tradisional. Sistem ini menciptakan sistem di mana kontribusi lebih besar daripada dana, di mana kontribusi lebih berharga daripada spekulasi untuk menciptakan sebuah kekayaan. Lantas, mengapa mereka harus menjadi pusat jaringan? Jaringan Pi lebih dari sekedar blockchain. Ini adalah ekonomi kepercayaan, dan kepercayaan tidak berasal dari algoritma, dibangun seiring waktu, melalui komitmen dan melalui interaksi nyata. Orang biasa di ekosistem Pi telah melakukan sesuatu yang tidak dapat ditiru oleh spekulan. Mereka muncul setiap hari, mengkonfirmasi identitas mereka, membantu mengamankan jaringan mereka, dan mengundang orang lain ke sirkuit yang kredibel. Mereka tidak mengejar keuntungan dengan cepat. Mereka hidup untuk visi. Penambangan mereka tidak didorong oleh GPU, tetapi oleh kehadiran. Nilainya tidak dicetak dengan koin, tetapi dengan kredibilitas komunitas. Dengan demikian, mereka adalah alasan mengapa jaringan Pi ada. Sahabat Yasdar, sebelum admin lanjutkan, bagi sahabat yang memerlukan baju kebesaran Pi Network, silakan untuk melakukan pemesanan dan sekaligus check out pada sejumlah link yang telah admin sematkan di kolom deskripsi. Selanjutnya, mari kita berbicara mengenai mengapa pembeli di bursa tidak bisa menyalip status mereka sendiri. Nah, ini yang menjadi permasalahan saat ini yang sering diperdebatkan. Merasa pionir dikhianati oleh pemilik proyek karena pada ujung-ujungnya segelintir orang yang memiliki kemampuan finansial bisa dengan serta-merta, dengan sekejap mata mengambil posisi strategis dengan prasangka bahwa pionir yang telah cukup lama menghabiskan waktu dalam ekosistem Pi Network, mereka seolah-olah merasa disingkirkan. Ini yang harus kita cermati dengan baik. Mengapa pembeli di bursa tidak bisa menyalip status mereka sendiri? Mereka yang membeli Pi di bursa berpartisipasi dalam permainan yang sama sekali berbeda. Mereka tidak membantu membangun jaringan. Mereka bukan bagian dari eksperimen. Mereka hanya melihat jumlahnya. Diprediksi akan bertambah dan mengambil tindakan. Mari kita perjelas bahwa orang-orang ini pada dasarnya tidak jahat atau salah, tetapi mereka tidak setuju dengan nilai-nilai pendirian proyek secara filosofis. Mereka melanggar persyaratan, tidak ada keuntungan yang diharapkan dengan membeli Pi dengan maksud untuk kemudian menjualnya dengan harga yang lebih tinggi, yang secara langsung bertentangan dengan persyaratan penggunaan relokasi. Tidak peduli berapa banyak token Pi yang mereka pegang, mereka tidak dapat mengklaim status yang sama dengan orang yang telah menambang Pi setiap hari,
selama 3-6 tahun ke belakang, mengkonfirmasi KYC mereka, dan secara aktif berpartisipasi dalam perluasan jaringan dan jaringan mengetahui hal ini. Sahabat Yasdar, sebagai akibat dari munculnya GCP atau nilai konsensus global, hanya sponsor yang kemungkinan memiliki hak penilaian penuh. Pi yang dibeli di bursa tidak akan dianggap setara. Dapat dikenakan pembatasan penilaian, pembatasan penggunaan, atau dikecualikan dari semua utilitas utama. Oleh karena itu, dalam sistem yang berorientasi pada kepercayaan, nilai akan muncul dari keuntungan, bukan pembelian. Sekali lagi, nilai akan muncul dari keuntungan, bukan dari pembelian. Kita adalah pionir, dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek Pi Network. Pertahankan seluruh aset digital yang sudah kita menambangnya bertahun-tahun. Jangan pernah terprovokasi, jangan pernah tergembosi oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang hanya akan merugikan nasib pionir ke depan. Tetap berada di jalur, biarkan semua kebisingan senantiasa meramaikan akun sosial media yang kita punya. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap klik petir setiap hari, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.